Salam Indonesia, halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, saya Dewi Budianti dari Gaten, Tirtomulyo, Kretek, Bantul. Kali ini menyapa Anda dalam Anjang Sana Wakil Rakyat. Seperti biasa saya akan ikut beranjang sana dengan wakil rakyat kita dari Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Ada Pak Pambudi Mulya. Waduh Pak, selamat datang di Gaten. Saya Mbak juga baru Dewi. datang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ketemu lagi kita. Iya. Sekian lama nggak ketemu. Betul, ya. kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Baik Mbak Dewi. Ini kan cuacanya sangat cerah Betul, gitu ya iya. di Gaten ini. Kita juga mendengar katanya hari ini tuh mau ada pelatihan begitu ya Pak ya di Iya. sini. Tapi sebenarnya pelatihan apa sih Pak ini? Pelatihan ternak joper, budidaya joper, Jawa Super begitu. Jawa Iya. Super. Ini kalau kita lihat di belakang Bapak ini ada patung itik ya Pak ya. Iya Mbak Dewi. Memang di sini tuh identik dengan peternakan, kelompok ternak atau bagaimana nih Pak dengan warga di sini nih? Ya Mbak Dewi, jadi sini tuh kan kampung orang desa. Orang desa itu identik dengan suka memelihara berbagai ternak. Ya. Ada sapi, ada itik, ada yang lain ada, termasuk melihara ikan dan sebagainya. Nah, saat ini kami usahakan, kami edukasi, kami dampingi, yaitu ternak joper supaya tambah variannya budidaya, sehingga Oke. berbagai macam ini biar menambah wawasan dan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi warga di sini memang sudah aktif ternak itik, ada kelompok ternaknya, Iya. dan sekarang mau mengajarkan atau mengedukasi warga dengan varian yang lain. Betul. Yaitu ya. adalah budidaya ternak joper. Kalau tadi disebutkan joper itu apa sih Pak sebenarnya singkatannya? Ya soalnya joper itu nggak asing, cuma karena disingkatnya menjadi suatu hal yang nggak asing. Jadi joper itu menurut pemahaman saya itu yaitu sebuah singkatan Jawa Super. Jawa Super itu perpaduan antara ayam Bangkok atau ayam keturunan Bangkok atau ayam Jawa pejantan dipadukan dengan ayam petelur. Nah, jadi persilangan ya Pak ya. Genetiknya sudah bervarian. Kemudian diharapkan dengan persilangan itu bisa nanti cepat dalam pertumbuhannya, dalam kurun waktu sekitar 2 bulan sedikit bisa dikonsumsi atau dijual. Jadi masyarakat di sini memang sebenarnya sudah tidak asing ya Pak ya, tapi selama ini masih menggunakan metode yang lebih tradisional. Atau yang selama ini mungkin banyak ayam kampung itu, Ayam kampung kampung, murni. iya, Jadi mungkin 5 bulan baru bisa dijual. Kalau ini berkisar 2 bulan sudah bisa dikonsumsi dan dijual. Ya. Jadi ini adalah salah satu metode yang lebih modern, lebih mempercepat panen masa panennya. Dan ini juga tentunya diharapkan untuk bisa memberikan selain edukasi baru kepada warga terkait dengan budidaya ternak ayam joper, juga untuk meningkatkan ekonomi warga. Betul ya. Pak Budi, kalau melihat potensi warga di sini itu seperti apa sebetulnya? Potensi orang, walaupun kampung sekarang di kampung sudah punya wawasan yang luar biasa. Tingkat pendidikannya sudah pada kuliah, sudah jarang orang itu tidak kuliah. Pertanian juga ada, peternakan berbagai macam ada, pembangunan cukup maju dan masyarakat di sini saya menilai termasuk guyup rukun gotong royong dalam segala hal. Termasuk membangun, termasuk ada gelar budaya. Karang Taruna juga oke. Semuanya bagus di sini. Jadi dengan diberikan pelatihan-pelatihan seperti ini pun mereka juga antusias dan terbuka dengan ilmu baru gitu ya Pak ya? Iya, sangat interest, tertarik dengan program ini Mbak. Sehingga menambah wawasan berbagai macam varian wawasan yang dimiliki. Semoga semakin maju warga masyarakatnya ini semakin sejahtera harapannya kan begitu. Bapak sebagai wakil rakyat tentunya juga ini bukan kali pertama lah ketemu dengan warga di sini begitu ya. Apa sih dukungan yang spesifik yang dari wakil rakyat ini bisa diberikan gitu loh kepada mereka? Ini juga tentunya salah satu hal yang sudah terrealisasi ya Pak ya, memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini. Apa yang diharapkan tuh Pak dari dukungan semacam ini? Saya dengan warga Gaten dan yang lain, saya tuh sangat senang sekali ketika warganya itu guyup rukun, mudah diarahkan, mudah diedukasi. Nah, ini saya sangat tertarik untuk mencerdaskan, memberikan pencerahan sehingga warga ini semakin kompak, semakin maju dalam segala hal. Itu juga yang menjadi salah satu kebutuhan warga ya menurut Pak Pambudi ya. Oke. Nanti ke depannya nih Pak, kalau misalnya Bapak bisa membayangkan, kalau misalnya dengan pelatihan ini mereka juga kemudian mendapatkan pengetahuan yang lebih, kemudian mereka sudah mulai menjalankan bisnis mereka. Apa sih Pak ke depan yang diharapkan oleh Bapak terhadap warga ini?
Jadi begini, setelah warga ini mendapat wawasan, pengetahuan, edukasi, ini harapannya tidak hanya memperoleh ilmu, tapi bagaimana diimplementasikan, diterapkan menjadi seorang peternak yang profesional, yang bisa menambah ekonomi, syukur bahkan menjadi sesuatu yang sangat menopang kehidupan keluarga. Bisa mereka, karena kalau Jobar ini betul dikelola bisa mendatangkan hasil yang luar biasa. Tidak hanya di lokal sini saja, Pak. Bisa nanti jumlahnya mungkin dibesarkan, tidak hanya sekedar 100, 200, bukan ribuan. Hitung-hitungannya sangat menarik kok ini. Kalau ketika dipraktekkan dan betul-betul ditekuni, ditelateni, ini menjadi suatu hal yang sangat menjanjikan. Apalagi kebutuhan masyarakat akan ayam ini sudah sehari-hari lah ya Pak ya, menjadi makanan kita. Sekarang fenomena masyarakat itu kebutuhan akan daging ayam itu sudah sangat terbatas dan menjadi kebutuhan pokok. Akan gizi dan akan lauk pauk dan sebagainya. Kalau kita hanya beternak lokal itu semakin lama semakin habitatnya semakin terbatas. Kalau tidak dilatih ilmu yang profesionalin, karena ini mempercepat pertumbuhan siklus ayam sangat cepat. Tapi untuk memberikan pelatihan budidaya ayam Joper ini teknis saja tidak cukup ya, teorinya saja tidak cukup kan Pak. Tapi bagaimana kemudian mengajarkan warga tentang manajemen bisnisnya? Apakah ini nanti juga akan diajarkan Pak kepada warga? Betul. Jadi selain ilmu tentang beternak, terus bagaimana memasarkan, kemudian bagaimana bisa nanti membuat pakan tersendiri. Bagaimana berkembang dengan luar biasa, bagaimana bisa berkomunikasi dengan juragan itu, dan nanti secara tidak sadar bisa komunikasi, bisa ekonomi, bisa multiplier effect, membuat pakan sendiri, organisasinya jalan, memasarkan marketingnya juga dan lain sebagainya. Oke, bicara mengenai marketing, kalau misalnya kita kaitkan juga dengan adanya teknologi yang sudah semakin canggih saat ini Pak. Dari Pak Pambudi melihatnya seperti apa? Apakah warga ini juga butuh nih Pak digital literasi sehingga mereka nantinya juga bisa mengembangkan bisnis melalui teknologi yang ada gitu? Oh ya, jadi saat ini warga itu kan terkait dengan IT, digitalisasi kan sudah paham dan sudah melek begitu. Nah nanti pada awalnya ketika ternak ini hanya sedikit, kan nanti kan berawal dari sedikit dulu. Ini bisa di marketing, dipasarkan hanya tingkat lokal. Namun ketika nanti kalau sudah dikelola secara optimalisasi, bisa di-upload, bisa komunikasi dengan luar, bisa diakses, misalkan menyediakan dalam jumlah besar, bisa pemasarannya tidak hanya di lokal sini, di luar Bantul dan sebagainya. Luar biasa. Tadi kelompok ternak itik sudah ada, sekarang juga akan mulai cerdas lagi nih terkait dengan ayam Joper. Selain itu potensi apa Pak? Kalau bisa disebutkan satu lagi nih dari warga di sini. Bagaimana nanti perikanan dan pertanian lebih bisa dioptimalkan. Baik. Dan pelatihan untuk generasi mudanya lebih bisa ditingkatkan terkait pelatihan tadi itu sablonisasi UMKM yang lain, mungkin makanan-makanan tradisional bisa adrem, bisa kacang bawang, bisa khususnya buat ibu-ibu nih ya. Pokoknya banyak, nanti kalau ini udah jalan kita kembangkan lihat apa kebutuhan masyarakat. Karena memang potensinya juga sudah terlihat ya dari warga di sini ya Pak ya. Ini nanti yang memberikan pelatihan adalah dari Dinas Pertanian dan Pertanahan Kabupaten Bantul. Nah, berarti saya juga termasuk narasumber untuk manajemen pemberdayaan ekonomi. Berarti nanti akan menyampaikan materi itu kepada warga atau peserta. Nanti di segmen selanjutnya kita juga akan mengulas lebih dalam lagi mengenai pelatihan budidaya ternak ayam Joper ini dengan salah satu narasumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Panganan ya Pak ya, Kabupaten Bantul. Di segmen selanjutnya pemirsa tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat, masih bersama dengan saya Dewi Budianti. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol lumayan banyak nih dengan Pak Pambudi, termasuk salah satunya juga mengulas sedikit banyak terkait potensi warga yang ada di Gaten sini, khususnya dalam hal budidaya ternak. Sudah ada ternak itik, sekarang sedang belajar terkait budidaya ternak ayam Joper gitu ya Pak ya. Nah di samping kita ini udah ada Pak Dukuhnya nih ya, Pak Cinda Pandu Permana. Apa kabar Pak Cinda, salam kenal. Alhamdulillah, sehat, salam Mbak. Ya,
kita pengen mengenal lebih dekat nih terkait dengan warga di sini. Kebetulan ada Pak Pambudi, tentunya sudah banyak kegiatan yang berlangsung di sini. Kalau Pak Cinda sendiri melihat dulu nih, sejauh ini apa dukungan yang sudah diberikan nih oleh wakil rakyat kita terkait program-program yang sudah berjalan kepada warga? Pak Pambudi selama ini sudah sangat banyak melakukan pendampingan di dusun kami, baik dari pembangunan fisik maupun pemberdayaan. Pembangunan fisik mulai dari aspal jalan, lampu penerangan jalan, corblok, dan lain sebagainya. Terkait dengan pemberdayaan juga ada penanggulangan bencana alam, pemberdayaan tentang perikanan, ternak, dan ini yang sekarang baru berlangsung ini ada pelatihan ternak kitanya dengan ternak ayam chopper. Jadi sudah banyak sekali mendampingi di dusun kami. Iya, kita berbicara mengenai ketahanan pangan, pertanian, peternakan ini begitu dekat dengan kebutuhan warga gitu ya. Dengan adanya pelatihan ini, kalau menurut Pak Cinda yang paling mengenal warga di sini, apa sih keuntungan yang bisa didapatkan oleh warga dengan pelatihan seperti ini? Ya, keuntungannya banyak, Mbak. Tapi yang jelas dari background kami di dusun ini kan warga itu ada yang bergelut di dunia pertanian dan juga ada yang bergelut di dunia peternakan. Yang sudah berjalan tentunya nanti ada tambahan-tambahan teori dan sebagainya, dan juga yang masih ini kan dari pesertanya kan ada yang sudah beternak, ada yang belum sama sekali belum sama sekali. Jadi keuntungan bagi yang sudah ternak tentunya mendapatkan tambahan materi, tambahan pengalaman, dan yang mulai dari nol ya itu bisa mendapatkan banyak sekali ilmu. Mungkin nanti ada wujud fisiknya, bantuan ternaknya, ayamnya, dan mungkin itu tujuannya untuk pemberdayaan yang berkesinambungan, tidak hanya cukup pelatihan selesai, tapi harapan kami adanya kesinambungan yang nanti dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pemasukan. Yang selama ini sudah beternak, Pak, biasanya mereka berternak apa? Kemudian hasil panennya itu untuk apa biasanya selama ini? Yang di sini yang kami unggulkan itu ternak itik. Ternak itik itu sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun. Itu kami dari nol, dan alhamdulillah itu kami kelola dengan cara kelompok, sudah dapat menghasilkan ya lumayan lah untuk kekayaan dusun lah. Saya berharap adanya ternak chopper ini nanti setidaknya bisa meniru yang sudah berjalan ternak itik kami, yaitu harapan kami seperti itu. Cita-cita kan boleh tinggi ya, Pak, boleh, ya. Mbak. Kalau Pak Cinda sendiri melihat atau membayangkan nanti ke depan, kalau memang pelatihan-pelatihan ini sukses berjalan, kemudian warga juga sudah bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Nanti kesuksesan seperti apa yang bisa didapatkan warga? Mungkin ini nanti kalau seperti yang jenengan sampaikan, ketika ini sudah berjalan lancar, harapan kami tidak hanya sebatas untuk ternaknya saja, mungkin dari dikembangkan untuk ibu-ibu KWT membuka kuliner kaitannya dengan ayam chopper, terus ayam panggang atau ayam bakar dan sebagainya. Jadi seperti yang jenengan sampaikan, tidak hanya sebatas untuk pelatihan ini, tapi juga bisa dikembangkan ke hal-hal yang lebih baik, yang tujuannya untuk menambah pemasukan di kampung kami. Jadi belajar satu hal ternyata bisa membuka pintu banyak rezeki dan manfaat untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga. Tapi untuk bisa sampai ke sana, Pak, tentu saja banyak dukungan yang diperlukan kan, Pak. Apa saja yang paling dibutuhkan? Ini mumpung ada Pak Pambudi juga di sini. Yang jelas itu tidak luput dari adanya dukungan. Saya berharap dari Pak Pambudi selalu menggandeng kami, selalu mendampingi kami, karena nanti yang menghubungkan dengan sana-sana kan beliau, Pak Pambudi. Kalau saya pribadi mau ke sana nggak tahu jalannya. Apa aja, Pak, kalau boleh disebutkan nih? Maksudnya? Dukungan seperti apa yang dibutuhkan? Yang jelas pendampingan, nanti mungkin bisa diusahakan untuk pemberian tambahan modal. Itu kan yang jelaskan itu, Mbak. Itu. Boleh dijawab, Pak Pambudi, silahkan. Dukungan yang dibutuhkan, pendampingan, modal gitu, Pak. Baik, Mbak Dewi, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Cinda ini, belum menikah ini Mas Cinda ini. Ini kami bisa menangkap, artinya apa yang menjadi harapan keinginan warga ini akan kami follow up.
kami tindak lanjut. Misalkan berbagai pelatihan ini nanti kita optimalkan terkait dengan permodalan, kami upayakan. Hingga dari dinas mana yang bisa berkomunikasi, bisa matching, kita upayakan untuk bisa memberikan kontribusi bantuan kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat ini secara kebersamaan sekarang mereka bisa menggeliat dan bisa mensejahterakan. Tapi tentunya anggaran yang memang khusus dialokasikan untuk budidaya ternak itu memang ada ya Pak ya? Ada. Nah, sehingga ini nanti kita lihat kalau ini nanti pelatihan ini bisa diimplementasi, praktekkan dan berhasil, kita tingkatkan nanti dari segi jumlahnya. Dari pendanaan kita upayakan untuk kita komunikasikan ada sebuah follow up-nya, kita lanjutnya. Nah, kalau dari Mas Cinda ya tadi, bukan Pak Cinda ya. Kalau Mas Cinda sendiri. Ini kalau melihat dari karakteristik warga dulu deh di sini, mereka tuh warga yang seperti apa sih sebetulnya? Apakah memang mereka senang belajar, senang beternak, bertani, atau apa sebenarnya? Kalau secara mayoritas warga kami itu mata penjaranya pertanian, sebagai petani. Yang saya banggakan dari warga kami itu dari kekompakannya. Jadi misalnya ada inovasi apa, mereka itu nggak usah ayo tapi sudah siapa gitu. Jadi yang saya jadikan ujung tombak dari pergerakan pembangunan maupun pemberdayaan di dusun kami adalah kekompakan warga. Inisiatifnya juga tinggi ya. Anak-anak mudanya seperti apa Pak? Iya sama, dari anak muda yang orang tua itu alhamdulillah kita kompak. Jadi dari kekompakan itu nanti ada muncul inspirasi. Jadi adanya inspirasi itu bukan hanya sekedar dari saya saja, dari warga, Pak ayo gini, Pak mengadakan ini, Pak ini. Jadi mereka alhamdulillah antusias. Iya. Untuk bisa terus menjaga warga agar tetap bersemangat ini kan juga tidak mudah ya Pak Pambudi ya. Apa sih yang ingin Pak Pambudi sampaikan juga kepada warga di sini mungkin melalui Mas Cinda agar mereka tetap semangat belajar terus dan juga beternaknya, bertaninya juga semakin meningkat gitu. Terkait dengan hal itu Mbak Dewi, jadi di Gaten ini kan komandannya leader, namanya kan Mas Cinda. Mas Cinda ini masih muda tapi sudah dituakan, artinya disepuhkan. Beliau ini punya sebuah punya leadership pemimpinan yang bagus. Bahasanya kalau orang Jawa itu bisa adur ajir, sehingga mengerti apa yang diharapkan kehendak pemuda, ibu-ibunya, kemudian bapaknya. Ini akhirnya menjadi sebuah kebersamaan gotong yang luar biasa. Saya memberikan aspirasi kepada Pak Duko dan warga sini, kompaknya luar biasa. Nah, kedepannya dengan modal kompak itu apa yang diharapkan akan terwujud. Baik, mudah-mudahan dengan pelatihan ini menjadi titik awal semakin sukses dan meningkat ekonomi warga di Gaten Tirtomulyo Kretek Bantul ini. Terima kasih juga Pak Pambudi sudah selalu mendukung dan mudah-mudahan ke depan agar terus mendukung warga di sini begitu ya. Kita akan saksikan juga seperti apa sih pelatihan dari budidaya ayam joper ini di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya pemirsa, untuk lihai dalam budidaya ternak ayam joper ini tentunya materi atau teori saja tidak cukup mengenai bagaimana secara teknis dilakukannya, tapi juga nantinya dalam pelatihan ini akan ada juga materi bagaimana terkait dengan strategi atau manajemen bisnisnya. Nah, seperti apa pelatihan ini berlangsung selengkapnya kita lihat sama-sama. Hari ini kita belajar bersama ngingu pitik nganggo budi lan daya. Napa Pak? Nah, budi niku akal, daya niku napa? Tumandang dilakoni otote kudu obah. Dados awake dhewe ngingu pitik nganggo cara budi daya. Budi niku akal, daya niku dilakoni. Artose otote iku obah. Otote niku obah, tangane obah, sikile obah, awake obah, pikirane nggih obah kanthi budidaya. Niku konsep pertama kudu masuk riyin. Dadi aja kaya ngingu pitik sing wau nika pripun? Sak karepe dhewe. Dhewe sinten ya dhewe pitike ya dhewe sampean.
pitike sapa tekan ngendi jeneng kemawon, nggih lho. Sampean ya sak karepe dhewe udah tutut ngopi karepe gek terus beleh karepe belong. Lah ya ngoten niku mulanipun pripun awake dhewe nek pitik 10, engko sing iso dienggung pira maksimal? Papat pun bejo loro niku pun apik niku. Dadi nek cara budidaya niku ya pitik kudu pisan dikandangke. Nomor loro dipakani, nomor telu diombeni, nomor papat nek loro diobati. Iku deleng-eleng carane ngoten niku. Lah kari dhewe pripun nek cara budidaya? Dijual. Bar bida pripun? Dinunggake meneh. Nggih. Terus mulai hari ini nek ngingu pitik niku kudu kangsenan kalih tanggane sedulure terutama suami istri anak-anake. Pripun carane? Kula wau kepanggih Pak Heru, Pak Le, Bune. Awake dhewe saiki kon ngingu pitik. Bareng to ngingu pitik. Nah, ayo bareng-bareng dikelola, diawasi, dipakani, diombeni bareng-bareng. Soalnya nek ora kompak niki mangke bahaya, Pak. Sampeyan nomane nggih nggo mulih pitik. Ayo kan pitik kaya apa niku. Wah wis. Panjang kali lebar, sudut kali tinggi, kali dia ditendiang kae. Iso apa ora ngoten niku? Iku sak sedulur urung tanggane. Mari kudu saijek saeka praya. Mulai dari belajarnya. Kan ketemu kula mung setengah jam. Sak jam lah paling suwe. Ya, yang kena bonus-bonus sithik ora apa-apa. Niku kudu kompak, kudu sinau pun kudu bareng. Karena di setiap nanti sampai periode pemeliharaan itu akan ketemu masalah, Pak. Akan ketemu masalah. Baik ketemu masalah teknis maupun permasalahan non teknis. Sing not teknis, sing boten teknis nggih. Teknis niku sing cara budidaya niku wau. Carane makane, ngombeni, ngenai vaksin, ngobati niku pripun. Niku teknis, non teknis sosial wau, keluargane ora seneng, tanggane susah. Padahal sampean seneng nggih lho. Dadi susah nek tanggane seneng. Ha iki repot niku. Niki repot, makanya kudu kompak. Nah, mulai hari ini kita harus belajar. HP mulai hari ini nggih, aja nggo TikTok terus. Ndelok sing barang sing aneh-aneh gitu Bu. Barang sing gede-gede gaping-gaping. Niku pokoke didelok usah didelok sithik, mulai hari ini fokus carane ngingu pitik. Terus mulai hari ini juga seluruh keluarga diberdayakan, anake kon makani, kon ngombeni, niku bagian jadi untuk berlatih. Ah, engko pripun tujuane? Tujuane ngeten, biar program dari Pak Pambudi dan kawan-kawan dari dinas kita semua itu tidak hanya berhenti nanti di ayam 3 bulan dipotong, Pak. Itu hanya berhenti di situ, tapi ada tindak lanjut sing bisa masuk ke dalam ranah pendidikan anak-anak IADW ben seneng ngingupit. Nah, so pengerti engko awake sampean, mungkin saiki ming pitik 20, 30 tekane 100, 200, 500. Ning nek engko iku dadi sukses, iku iso mengantarkan sampean numpak haji, iku numpak pitik. Nah, iki sing amin langsung iki wis betoan iki. Mesti kabul minimal umroh. Nggih. Dadi numpak pitik. Ya pemirsa, selain beranjang sana dengan Pak Pambudi Mulya, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, saya juga akan meminta waktu singkat untuk berbincang santai dengan beliau untuk mengenal lebih dekat dengan Pak Pambudi Mulya. Selengkapnya dalam segmen berikut ini, lebih dekat dengan Wakil Rakyat. Ya pemirsa, sudah beberapa kali episode bersama dengan Pak Pambudi Mulya. Kita sama-sama ikut beranjang sana, bertemu dengan warga dengan berbagai kegiatan. Tapi kali ini saya pengen berbicara mengenai hal yang lebih lain begitu, yang lebih berbeda. Pengen tahu lebih dekat sebenarnya Pak Pambudi ini siapa sih gitu. Pak Pambudi itu orang Bantul asli atau gimana sih sebenarnya? Ya Mbak Dewi, saya itu wong desa, asli orang desa.
Kalau dengan kelurahan ini perbatasan, saya sebelah timurnya. Rumah saya di karena ada jembatan kereta yang panjang itu, saya sebelah timurnya, yakni tepatnya di Jalan Parangtritis KM 23, Mbak. Dan memang lahir besar di situ ya Pak ya? Tuh, dilahirkan orang kampung, dibesarkan di situ juga. Cita-citanya pada saat waktu kecil, memang sudah pernah terbayangkan suatu hari saya mau jadi anggota dewan gitu. Saya itu Mbak, jadi 8 bersaudara. Itu paling kecil, nggak pernah punya cita apa. Oh ya, jadi dulu kalau ditanya cita-citanya apa, nggak tahu mau jawab apa. Dulan aja kerjaannya main, yes, ikuti ya Pak, harus lah. Ya. Artinya perjalanan ya, saatnya main-main, masa bermain-bermain, sekolah, SD, sampai kuliah dan sebagainya. Menikmati saja ya Pak ya, masa Ya, kecil kita dengan nikmati, ya. apa adanya begitu ya Pak ya. Tapi hobinya apa Pak? Kalau dulu waktu kecil ya kadang sering ini, ya tapi nggak profesional, sering badminton, sepak bola, sepedaan, ya main lah itu orang kampung seperti biasanya. Dan yang saya sering itu seringnya mandi sungai. Karena sebelah selatannya Sungai Opak, sebelah aslinya Sungai Winongan. Dulu masih jernih pastinya ya Ya, Pak ya. dulu waktu kecil masih ikannya juga banyak, nggak seperti sekarang sudah keruh. Jarang ikannya jarang sekali karena pengaruh mungkin pengaruh limbah atau sering diobati itu. Ya, oke. Kalau dulu masa kecilnya sangat menikmati saja begitu ya dengan teman-teman, Kita olahraga. jalani aja ya. Dijalani saja dengan teman-teman olahraga juga untuk have fun, main-main di sungai sampailah di titik tiba-tiba menjadi seorang wakil rakyat. Itu ceritanya gimana? Awalnya seperti apa? Ya dulu gini Mbak Dewi, saya itu sebelum menjadi dewan, sebetulnya saya tuh dulu selalu pengen artinya keluar dari tempat tinggal, misalnya di Jakarta, di luar, karena kakak-kakak sebagian di Kalimantan. Tapi berhubung saya itu kan anak terkecil, saya tunggu rumah, nunggu orang tua. Nah, tidak tahu saat itu warga mengendaki jago lurah dulu. Oh, saya nggak tahu. Tahun berapa itu Pak mulainya? Tahun 9. Sebetulnya ya nggak begitu minat, tapi karena begitu warga itu mengendaki memberikan duit baru semangat. Jadi lurah 8 tahun, terus lagi lurah lagi 10 tahun. Nah, setelah itu saya tuh baru berpikir menjadi sebuah leader pemimpin di kelurahan, merasa bangga, merasa puas ketika bisa memberi suatu, baik itu program kepada secara fisik, non fisik, meningkatkan ekonomi, pemberdayaan dan lain sebagainya, suatu kebanggaan. Nah setelah itu tuh berpikir lagi Mbak Dewi, kalau saya tuh jadi lurah yang bisa saya perjuangkan kan hanya lingkup di kelurahan. Kebetulan kami kelurahan itu ada 13 dan pengen bagaimana memberikan kontribusi perjuangan kepada yang lebih luas. Lah jadi dewan itulah akhirnya ya Pak, disitulah kemudian terbuka jalan. Jadi nggak dari awal nggak keras, artinya hanya ngalir aja lah, ikuti keadaan. Mimpi boleh pengen ke Jakarta atau ke Kalimantan kemana, tapi ternyata takdir membuat Bapak tetap harus memberikan kontribusi terhadap warga di Bantul begitu ya. Dulu pernah mau jadi dosen di Kalimantan. Terus waktu pernah pas saat jadi lurah kebetulan keterima di BKKBN. Tapi karena sudah terlanjur terpilih lurah, ya memberati lurah itu. Iya. Berarti memang jalannya begini ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan Pak Pambudi sehat dan sukses selalu, sehingga selalu bisa memberikan sumbangsih ya kepada warga sekitar di tanah yang menjadi tanah kelahiran Bapak. Terima kasih sudah berbincang dengan kami. Ya, sama-sama Mbak Dewi. Ya, ini juga menjadi akhir dari Anjang Sana Wakil Rakyat. Kita episode kali ini, saya Dewi Budianti undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam Indonesia.